1 Desember. Akhirnya di bulan ini harus selesai. Ketika saya hitung produktivitas BKN menyelesaikan partek itu sehari hanya 120. Nah sekarang dengan baru selesai 975, saya memproyeksikan berarti akan sampai ke Januari. Artinya akan menabrak batas akhir. Nah ini yang jadi masalah. Sementara di aturannya adalah 1 bulan harus selesai. Akhirnya saya sudah melapor ke Pak Sekjen. Ini yang paling bisa kita lakukan adalah ya tidak menunggu sampai selesai semua. Yang sudah selesai langsung kita distribusi ke Kanwil, ke perguruan tinggi, sehingga Kanwil perguruan tinggi punya waktu untuk mencetak NIP, karena pencetakan nanti prosesnya adalah di setiap chapter itu. Nah ini yang seperti Pak Kanwil juga belum update pasti infonya. Memang kami sendiri masih belum melangkah. Itu satu. Yang kedua P3K yang saya kemarin sampai woro-woro di grup pimpinan itu Pak, itu sekarang sudah bergerak. Tadinya nggak bergerak, stuck itu hanya 5 Kanwil, termasuk NTB ini lupa mungkin karena memang sangat sibuk gitu ya. Itu P3K. Terus ada lagi selain itu juga informasi kan, informasi UIN 300 yang datanya juga ada masalah itu. Jadi itu yang membuat saya sama sekali tidak berpikir untuk di akhir tahun itu bisa melakukan perjalanan. Belum kita berpikir tentang COVID-19, karena COVID-19 kan juga menghambat kita. Jadi saya memang sini tidak khusus untuk ke Kanwil, tapi karena saya oleh Pak Kanwil sudah diajak ke ruang ini bersilaturahmi dengan Bapak-Bapak, tentu saya harus bersyukur saya bisa berbagi mungkin beberapa informasi penting dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Yang pertama saya ingin mendiskusikan hal yang sifatnya strategis Pak. Artinya jangka panjang, agak abstrak, kita tidak begitu terburu-buru, tapi kalau kita tidak melakukan nanti akan sampai pada suatu titik di mana kita ternyata kok ini nggak selesai gitu. Nah itu tentang merit system, karena merit system itu di tahun 2024 itu kita harus sudah selesai tentang merit system. Apa yang dimaksud dengan merit system? Yaitu di tahun 2024 kita harus sudah punya namanya talent pool. Setiap pegawai harus ada profil pegawai secara lengkap. Yang pertama yang dimaksud profil adalah merit system. Kan kita tahu sendiri merit system itu dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga diatur di PP 11 dan PP 17, itu adalah sistem manajemen pegawai negeri sipil atau ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja gitu ya, yang dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, status perkawinan, usia, dan tanpa intervensi politik, dengan memperhatikan integritas dan moralitas. Jadi intinya 5, kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, moralitas. Nah, berbicara tentang kinerja Pak, berarti kita berbicara tentang rekam jejak. Nah, rekam jejak para PNS itu harus ada database-nya yang kita bangun ke dalam sistem informasi merit system. Sistem informasi kepegawaian SIMPEK versi 5 itu nanti akan kita update. Jadi kalau sekarang halamannya setelah 18, nanti ada tambahan lagi. Misalnya Pak Jalal ini kalau lengkap, Pak Jalal pernah menjabat posisi di mana saja, rekam jejak integritas moralitas seperti apa, inovasi yang pernah dia lakukan apa, bagaimana dia mengembangkan pola komunikasi dengan anak buahnya, apakah dia mengembangkan untuk dirinya sendiri juga mengembangkan kepada anak buahnya, dilakukan atau tidak. Itu poin-poin itu yang saya tanyakan ketika saya berwawancara dengan para eselon 3. Apakah di NTB ataukah di Sulawesi Barat, di Maluku, dimanapun. Selalu saya menggali itu. Jadi itulah Bapak Ibu, ini tantangan kita adalah, nah apa? Ketika Kementerian Agama sudah punya basis data yang lengkap, per orang, per profil, ketika misalnya di NTB Pak Kanwil mau meletakkan seorang pejabat eselon 3, apakah kabid ataukah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten, tidak perlu lagi ada asesmen Pak. Tidak perlu lagi asesmen, tapi hanya mendasarkan pada data-data tadi dan membandingkan. Ini memang kita sedang menyiapkan dan kita akan berburu ke Kementerian Keuangan. Tapi memang ada perbedaan karakter, yaitu karakter pekerjaan kita. Kalau Kementerian Keuangan kan karakter pekerjaannya bisa diukur dengan uang, ya kan? SPM yang disediakan sehari berapa, nilai uangnya berapa. Tapi kalau Kementerian Agama menangani konflik keagamaan misalnya,
Tolok ukurnya apa? Indikatornya sangat bersifat kualitatif. Nah ini tantangan kita adalah untuk mengembangkan hal-hal seperti itu menjadi suatu rekam jejak seluruh pegawai kita. Termasuk nanti ketika kita akan mengangkat JPT Pratama, apakah itu Pak Kanwil, apakah direktur, apakah kepala biro ataupun kapus itu, tidak perlu lagi ada open bidding. Tapi langsung, oh ini rekam jejaknya ini, seperti Kementerian Keuangan seperti itu Pak. Kementerian Keuangan itu milih direktur, dirjen apa, itu Bu Menteri sudah punya datanya, rekam jejaknya dari 5 hal tadi, mulai kualifikasi, kompetensi seluruhnya itu. Nah ini padahal itu wajib Pak tahun 2024. Nah nanti langkah pertama yang kita tempuh, kemarin kami juga sudah senang sekali mendapatkan kesediaan Pak Kanwil NTB untuk membangun namanya assessment center di Kanwil sini, di NTB sini. Jadi kemarin yang sudah bersedia itu Kanwil NTB, Kanwil Bali, terus ada sekitar 5 yang sudah sedia. Itu sebenarnya harus Pak, karena semua Kanwil juga kita kirimi surat untuk menyiapkan nanti setidaknya ada satu ruangan, dan tentu tidak hanya ruangan tapi juga sistem informasi yang kita miliki di Jakarta nanti langsung kita bisa transplant ya, kita cangkokkan di sistem informasi yang ada di Kanwil. Jadi Kanwil tidak perlu membangun data baru, data yang ada di Biro Pegawaian kan sudah berbasis dari bawah itu, dari kabupaten, kota. Nah kelemahan kita selama ini termasuk di Kanwil-Kanwil ketika mereka membangun PTSP itu tidak menggunakan data yang ada di kami, padahal kami ada datanya. Data kepegawaian silakan minta, kami akan berikan semua. Nah Simpek versi 5 yang kita kembangkan, salah satu kelemahan kita adalah karena sistem informasi manajemen kepegawaian di versi sebelumnya itu mengandalkan pada para petugas kita. Mungkin di madrasah ada KUTU ya Pak ya. Kalau di Kementerian Agama Kabupaten ada Kasubag TU, ada mungkin pelaksana ya di bidang kepegawaian itu yang melaksana. Nanti di Simpek versi 5 itu sudah berasumsi bahwa setiap pegawai itu wajib dan bertanggung jawab atas informasi kepegawaian yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Jadi Pak Jalal tidak tergantung pada operator, dia bisa mengakses dengan menggunakan NIP-nya untuk login dan untuk password, masuk ke Simpek versi 5, bisa melakukan update terhadap sistem informasi kepegawaian dia. Mungkin Pak Jalal mungkin anaknya nambah gitu ya. Tapi kalau istri nambah nggak boleh Pak ya. Harus izin Pak Kanwil dulu ya. Pindah alamat, pangkatnya naik, pendidikannya S3 baru lulus, ada ijazah, itu bisa langsung di-upload, di-update oleh pegawai yang bersangkutan. Simpek versi ini kita rancang seperti itu. Terus peran dari analis kepegawaian itu apa? Peran yang di Kanwil dan di Kankemenag, dia menjadi verifikatornya gitu ya. Jadi dibuka, diverifikasi, bener nggak nih datanya salah satu pegawai saya ngaku-ngaku S3, dilihat ijazahnya bener nggak? Nah, diverifikasi itu maksudnya pengesahkan absah tidaknya suatu data itu adalah di petugas yang di situ. Nah ini tantangan kita jangka panjang tentang merit system, tapi pekerjaan anak tangga untuk menuju sistem ini berjalan, itu salah satunya adalah Simpek versi 5.